Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya pemirsa, bocah perempuan korban perkosaan yang mencari perlindungan di rumah aman milik pemerintah di Lampung Timur justru diperkosa oknum pimpinannya. Pelaku diduga telah dicabuli korban. Maksud kami, pelaku telah mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tuanya. Nasib malang menimpa NF, bocah perempuan 14 tahun asal Wai Jepara, Lampung Timur. Setelah menjadi korban perkosaan, NF dan sang ibu mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang didapat, NF justru diperkosa, diduga oleh oknum kepala UPT P2TP2A wilayah tersebut. Pelaku ini diduga salah satu petugas yang bertugas di UPTD P2TP2A. Jadi dari laporan ini orang tua korban telah membuat laporan polisi pada hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Juli. Tidak hanya sekali, pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Pelaku saat ini telah dinonaktifkan dari keanggotaan P2TP2A dan korban dibawa ke Rumah Aman Provinsi Lampung untuk proses penyembuhan trauma. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Dan bagaimana jalannya proses hukum dan pemulihan terhadap korban? Kita akan berdialog bersama Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, waalaikumsalam Pak Pandra. Sejak kapan pelaku ini sudah mulai mencabuli korban? Mengingat ini sudah 20 kali terjadi, Pak. Iya, baik, terima kasih para pemirsa iNews dimanapun berada. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kemarin sudah datang melapor ke SPKT Polda Lampung. Korban didampingi oleh orang tua karena korban ini masih usia di bawah umur, 13,5 tahun usianya. Korban berinisial NV, usia 13,5 tahun ini, mengalami dugaan percabulan yang dilakukan oleh oknum dinas manusia P2TP2A yang di Lampung Timur. Jadi korban ini sudah mengenal dengan duga pelaku oknum P2TP2A ini sebenarnya dari akhir 2019 karena ada kasus yang mendahului yang pernah ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Lampung Timur dan juga korban ini yang melakukan artinya pelaku ini yang melakukan pendampingan terhadap korban. Jadi artinya disinilah saat ini progres yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa iNews dimanapun berada. Hari ini kami telah melakukan suatu pendampingan karena korban bersama orang tua dan kerabatnya. Hari ini kami lakukan bagaimana pelayanan yang maksimal karena kehadiran negara dalam hal ini untuk melindungi dan mengamankan warga negaranya dalam hal ini adalah anak yang masih di bawah umur. Tentunya kita melibatkan bantuan teknis. Jadi saat ini tengah dilakukan pemeriksaan kesehatannya secara fisik, kemudian juga secara psikis. Ini yang kami lakukan dari bantuan teknis, baik dari bidang kedokteran dan kesehatan dan juga dari biro. Ya, baik, Pak Pandra, apa modus yang dilakukan oleh pelaku sehingga ini bisa berulang kali? Apa merayu atau menawarkan iming-iming seperti itu? Ini yang sedang kami dalami. Ini yang kita akan melakukan persangkaan. Di dalam persangkaan ini dilaporkan laporan polisi ini, tentu kita harus ada unsur-unsur yang terpenuhi. Ini yang kami akan mendalami dulu apa sebab kausalitas, yaitu sebab akibat. Sehingga ada sebab dan akibat yang mengakibatkan pelaku melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ini yang kami sedang melakukan pendalaman. Jadi kami saat ini betul-betul kami dalami dari fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk barang-barang alat bukti dan maupun barang bukti yang ada. Ini yang kami dalami, termasuk dari dampak psikologi maupun dari hal-hal yang menyangkut yang bisa mendukung dari bantuan teknis ini yang kita lakukan. Selain laporan dari korban sendiri, apa saja Pak tadi alat bukti yang ditemukan? Mengingat tadi Bapak juga akan memeriksa alat bukti yang sudah ditemukan. Maksudnya bagaimana Mbak? Apa saja alat bukti yang ditemukan dari kasus pelecehan ini Pak? Oh ya baik, jadi karena ini korban bersama orang tuanya kemarin setelah melapor hari Sabtu dini hari, itu sebenarnya tanggal 3 menjelang tanggal 4, kita lakukan visum. Jadi sekarang ini kami sedang menunggu visum, artinya dari visum dari rumah sakit kita bisa menunggu, termasuk nanti pakaian korban dan beberapa alat-alat bukti yang lain untuk menjadikan terangnya suatu masalah, sehingga nanti apabila dipersangkakan, karena pasal ini di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini tentang perlindungan anak ini hukumannya cukup tinggi, maksimal itu adalah 15 tahun dan ancaman tuntutan materi
value-nya juga hampir 5 miliar. Nah, ini yang betul-betul kita harus betul-betul jangan sampai tidak tercukupi unsur-unsur ini sehingga kita akan lemah di dalam proses persidangan atau pertanggungjawaban secara Pak hukum Pandra? ke depan. Untuk pelaku sendiri kan merupakan salah satu pimpinan dari Rumah Aman sekalipun pendamping. Ini bagaimana pengawasannya nanti Pak supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya di sini adalah dinas PPA, Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi, yaitu Dr. Teresia kemarin sudah komunikasi, bahwa sebenarnya TP2 ini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan SK Bupati. Jadi ini adalah lembaga independen dan ini adalah bukan PNS. Ini yang perlu ditegaskan di sini. Jadi nanti secara tegasnya siapakah si terlapor atau diduga pelaku ini, kami akan dalami betul-betul asal-usulnya dan sebagainya. Apa yang menjadi tugas dan pengawasan kita. Jadi sekarang kita akan bukti formil dan material ini akan kita penuhi dulu, Mbak. Lalu bagaimana dengan korban saat ini Pak? Apakah korban masih dalam kondisi syok ataupun trauma sehingga tidak bisa beraktivitas keluar rumah? Untuk sementara ini yang sedang kita lakukan pendampingan ya. Jadi Biro SDM Polda Lampung dalam hal ini melalui Polwan yang bertugas untuk trauma healing dalam psikologi, kita lakukan pendampingan, memberikan suatu ya semacam motivasi agar dia juga akan lebih tegar untuk menghadapi segala suatu permasalahan yang dihadapinya, termasuk dari kesehatan. Kita cek dulu dari fisiknya seperti apa dan kondisinya. Tapi dalam keadaan ini masih stabil dan akan bisa memberikan keterangan. Nah, keterangan ini yang kita perlukan, keterangan dari saksi pelapor maupun saksi korban. Memang karena korban masih di bawah umur, ya tentunya kita didampingi oleh orang tuanya dan beberapa kerabatnya. Itu Mbak kira-kira. Apa dibuka pemeriksaan lebih terbuka lagi mungkin Pak? Mengingat siapa tahu korbannya tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa korban lainnya yang belum melapor gitu Pak. Oh iya, jelas. Polisi ini artinya penyidik dalam hal ini adalah kami yang menerima laporan ini dari Subdit 4 Renakta, Remaja Anak dan Wanita, Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung tentunya bekerja semaksimal mungkin agar tidak ada lagi celah-celah ataupun tidak ada lagi pelaku-pelaku yang diduga yang dapat mengakibatkan tumbuh kembang anak ini yang dapat berkembangnya, apalagi ini anak masih bawah umur dan undang-undangnya sudah jelas, Mbak. Jadi kita tidak main-main dalam proses penyidikan perkara tindak pidana dalam sesuai dengan undang-undang yang diatur di Undang-Undang Nomor 3 harus betul-betul kita kumpulkan fakta-fakta yang ada baik secara syarat formil dan material. Ini yang kita kembangkan. Kita kembangkan lagi yang lain. Oke, penyelidikan masih berlanjut dan juga mengumpulkan fakta. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Pandra. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.